Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini saya berkesempatan datang ke penulis dari buku Rai Rakana. Beliau sudah nulis banyak judul buku dan insya Allah setelah ini akan rilis kembali buku terbaru dari beliau yang judulnya Menyiapkan Masyarakat Menuju Peradaban Emas. Tapi sebelum itu, yang pasti sebelum teman-teman punya, saya juga penasaran kenapa buku ini dibuat sama penulisnya, yaitu oleh Gus Syamsuddin Ramadan. Gitu Gus, boleh Gus dijelasin kenapa jenengan nulis buku ini? Baik, makasih ya, saya Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulan Muhammadin Sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala nasabihi wa nitabihin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih terutama pada Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Lutfi yang ya sebenarnya nggak jauh-jauh sih ya datang ke rumah saya untuk menyiarkan ya, untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan terkait dengan buku baru yang insya Allah mau diterbitkan oleh beliau, yakni Menyiapkan Masyarakat Menuju Peradaban Emas. Jadi ada beberapa alasan ya yang mendasari atau yang melatar belakangi saya menulis buku ini. Yang pertama adalah bahwa umat Islam ini tidak akan mungkin bangkit kecuali ada upaya sengaja untuk membangkitkan mereka. Jadi harus ada orang-orang yang konsen untuk membangkitkan umat. Karena kaidahnya umat tidak akan bergerak, umat tidak akan bangkit kalau mereka tidak digerakkan dan tidak dibangkitkan. Oleh karena itu buku ini menjadi sangat penting dalam konteks untuk menggerakkan dan juga membangkitkan umat agar mereka bangkit dalam perjuangan untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Nah, dan yang kedua, dalam rangka untuk menggerakkan dan membangkitkan umat ini, maka perlu ada poin-poin materi ya yang harus kita sampaikan kepada mereka, kepada umat Islam, agar kebangkitan atau upaya untuk menggerakkan mereka itu menjadi jauh lebih mudah. Karena tidak sembarang materi yang bisa membangkitkan umat. Karena kalau kita lihat secara faktual, para asatid, para aktivis dakwah, kemudian juga orang-orang yang konsen dalam perubahan juga sudah menyampaikan materi-materi keislaman kepada umat Islam. Tapi faktanya, ini mohon maaf ya, faktanya umat Islam masih belum bergerak, masih belum bangkit. Padahal siapa saja yang meneliti keadaan umat Islam sekarang ini, keadaan umat Islam, wabil khusus di negeri kita pun juga semakin terpuruk ya. Kedoliman merajalela, kerusakan-kerusakan di mana-mana. Tapi mengapa mereka tidak bangkit, tidak bergerak? Kalau toh ada kebangkitan atau upaya untuk menggerakkan, itu pun belum konsisten. Atau taruhlah kita bilang misalnya baterai begitu itu hanya terisi setengahnya saja kan, sehingga baru setengah jalan umat berhenti lagi bergerak, umat tidak kembali bangkit, malah semakin terpuruk ya. Nah, oleh karena itu perlu ada materi-materi yang disampaikan kepada umat agar umat itu gampang untuk dibangkitkan, gampang untuk digerakkan. Jadi di buku ini Al-Mukarram yang dirahmati Allah, Ikhwani wa akhwati fillah, saya sampaikan setidaknya sebetulnya ada 5 poin materi, tapi ini saya ringkas menjadi 4, yang itu juga terdapat di dalam kitab Milaf Idari, bagaimana kita membangkitkan umat atau bagaimana kita mempermudah ya dalam rangka membangkitkan atau menggerakkan umat ini. Jadi ada 4 materi yang harus kita sampaikan kepada umat. Yang pertama terkait dengan masalah akidah. Nah, masalah akidah ini pun Ustadz Lutfi, tidak sembarang materi yang kita sampaikan, tapi materi akidah yang betul-betul bisa menjadikan umat itu bangkit dan bergerak. Kemudian juga bangkit dan bergeraknya itu sampai akhir istilahnya ya, tidak hanya separuh di perjalanan kemudian berhenti.
Jadi nanti panjenengan semua bisa membaca ya di dalam buku ini materi akidah apa saja yang harus kita sampaikan di tengah umat. Kemudian yang kedua terkait dengan materi membangun keterikatan umat dengan syariat Islam. Jadi intinya adalah keimanan atau tauhid itu mewajibkan seseorang untuk terikat dengan syariat Islam. Dan materi-materi apa yang harus disampaikan pada materi yang kedua ini, insya Allah nanti juga akan kita bahas di sini ya. Dan yang ketiga itu terkait dengan penggunaan lafaz-lafaz Islami. Karena sekarang ini Al-Mukarram yang dirahmati Allah, Barat juga musuh-musuh Islam dan kaum muslimin itu juga menggelar yang namanya perang istilah. Umat itu kadang-kadang dibingungkan dengan istilah-istilah. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang jelas-jelas haram itu akhirnya kabur di tengah-tengah umat, bahkan dipersepsi menjadi halal karena menggunakan istilah-istilah yang rancau istilahnya gitu. Nah makanya terkait dengan materi yang ketiga ini umat harus dibekali apa saja itu nanti ikhwani wa akhwati fillah bisa membaca di dalam buku ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah materi-materi yang harus disampaikan kepada umat yang bisa membangkitkan ya kerinduan mereka terhadap surga dan keinginan untuk meraih syahid. Karena gini Al-Mukarram yang dirahmati Allah, tegaknya Islam bahkan juga untuk menjaga eksistensi Islam, nanti juga menjaga eksistensi khilafah Islamnya itu kaum muslimin harus dibekali mulai sekarang, yakni yang disebut dengan ruhul jihad. Karena dengan jihad itulah umat Islam akan terus bergerak, umat Islam akan terus berjuang ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka meninggikan kalimatnya Allah. Dan kalau nanti khilafah itu berdiri, maka umat tidak akan pernah mundur ke belakang ya. Karena mereka paham ketika mereka mati dalam rangka untuk membela agama Allah, kemudian juga mereka mati di dalam perjuangan di jalan Allah SWT, maka mereka akan mendapatkan surga. Dan mereka kalau meninggal di dalam perang melawan orang-orang kafir, maka dia akan meraih gelar mati syahid. Nah itu kira-kira yang perlu saya informasikan kepada ikhwani wa akhwati fillah sekalian. Tapi Gus, paling yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah kenapa kita harus membangun peradaban emas ini gitu? Kenapa ini harus kita sampaikan, harus kita siarkan sehingga jangan benar-benar gitu menginginkan buku ini tersebar luas gitu, Gus? Iya, karena diantara kewajiban terpenting ya, bahkan harus kita utamakan itu kan adalah menegakkan peradaban Islam. Nah, peradaban Islam itu kan hanya bisa tegak ketika umatnya bangkit, umatnya bergerak. Khususnya adalah bangkit dan bergerak untuk menegakkan kembali sistem Islam. Ya, karena kita kalau membangun peradaban emas umat Islam ini nggak akan mungkin kalau kita tidak berbicara tentang kewajiban untuk menegakkan kembali sistem Islam, yakni menegakkan kembali khilafah Islamnya. Kalau Ustaz Lutfi misalnya membaca kembali dalam sirah, bahwa kewajiban untuk nasbul imam, nasbul khilafah itu disebut oleh ulama sebagai ahammal wajibat, kewajiban yang paling penting gitu. Saking pentingnya kewajiban ini, para sahabat sampai menunda pemakaman jenazah baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau memakamkan jenazah Nabi saja bisa ditunda ya, lebih-lebih lagi yang lain kan mestinya begitu. Berarti ini kewajiban yang super penting. Oleh karena itu, ikhwan fillah, mengapa kita perlu memahami ya hal-hal apa saja yang harus kita sampaikan kepada umat untuk membangkitkan mereka dalam rangka menuju peradaban emas umat Islam ini, itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi ini nih yang menjadi sebuah pesan dari Gusam, kenapa pada akhirnya teman-teman harus juga punya dan memiliki buku ini ya. Gitu. Karena
buku ini akan membantu teman-teman juga untuk bisa menyampaikan ataupun menyadarkan setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah umat dan bagaimana sih memperjuangkannya gitu teman-teman. Baik nih, izin Gus. Jadi bukunya ini covernya ya. Nih, ini yang terbaru, Menyiapkan Masyarakat Menuju Peradaban Emas. Insya Allah ini akan rilis sebentar lagi. Jadi teman-teman jangan sampai tidak kebagian. Teman-teman bisa dapatkan di agen-agen buku terdekat, agen buku Islam ideologis Gus, di kota-kota Anda. Baik, mungkin itu dulu Gus, biar teman-teman juga bisa nanti segera memiliki buku ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Lutfi Aulia Rabbani. Ya, saya Samsudin Ramadan Anawi. Kita pamit undur diri, kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.